pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Problemnya hanya undang-undang. Dan undang-undang itu bukan kitab suci yang tidak bisa disentuh dan sangat mungkin dilakukan revisi. Waktunya masih panjang, masih 2-3 tahun menuju 2024, dan kepentingan yang paling mungkin atau kemungkinan yang paling mungkin untuk mengakomodir semua kelompok kepentingan adalah Jokowi, Puan Maharani ataupun Jokowi Prananda Prabowo. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Kemudian bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan berikut, masa kita diam saja, Pak? Saya tahu relawan Jokowi, termasuk Seknas Jokowi, ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber yang mudah-mudahan selalu berbahagia dan jangan lupa harus bahagia. Kali ini kita akan mensikapi pernyataan terakhir Bapak Presiden Jokowi terkait dengan Pilpres yang intinya memberikan arahan kepada relawan Jokowi ataupun Seknas di pusat, di DPD, di daerah untuk bersabar, untuk tenang dulu karena Pilpres masih jauh. Tapi dari arahan beliau tentang Pilpres 2024 yang memang relatif masih jauh, ada dua makna yang terkandung dari pernyataan Presiden. Yang pertama adalah untuk meredam situasi panasnya pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Ganjar, antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Karena dinamika yang terjadi setelah Mbak Puan tidak mengundang Mas Ganjar ketika melakukan konsolidasi partai politik di Jawa Tengah, boleh disimpulkan sebagian besar relawan Jokowi berada di posisi Mas Ganjar, berpihak kepada posisi Mas Ganjar. Mas Ganjar di mata relawan Jokowi orang yang Ganjar merupakan sosok yang relatif mendekati sama kemampuannya dengan Bapak Jokowi, memiliki komitmen yang sama dengan Bapak Jokowi, sehingga relawan-relawan Jokowi dominan memihak kepada Mas Ganjar Pranowo. Karena persoalan ini terus-menerus digoreng sehingga menjadi lebih panas, Bu Mega atau mungkin Mbak Puan minta bantuan ke Pak Jokowi untuk meredam situasi memanasnya atau gorengan pecah kongsi antara Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan atau Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Tapi yang kedua dari pidato Bapak Jokowi terkait dengan Pilpres, kemudian ada kalimat menyebutkan kepada Seknas pusat, Seknas daerah untuk bersabar, tunggu komando. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan pesan secara politik bahwa Pak Jokowi hari ini punya pasukan. Tersirat menyampaikan ke publik bahwa pasukannya terorganisasi dengan rapi, pasukannya terorganisir
Seknas pusat daerah ada di seluruh Indonesia. Ini bagian dari bargaining politik Bapak Presiden Jokowi di 2024. Ini yang kedua. Yang ketiga, kombinasi antara analisa yang pertama dengan analisa yang kedua, bahwa Pilpres 2024 kartu jokernya masih dipegang sama Pak Jokowi dan Bu Mega. Artinya peserta politik atau partai-partai politik akan sangat menunggu keputusan politik dari Bu Mega dan keputusan politik dari Pak Jokowi. Meskipun hari ini ada yang cerita besok akan ada konvensi, besok akan menyalurkan si A, si B, si C, tapi bahwa kartu joker Pilpres 2024 ini jokernya joker hidup yang didukung oleh PDI Perjuangan atau Bu Mega, yang didukung oleh Bapak Presiden Jokowi, dialah yang akan memegang estafet kepemimpinan di Pilpres 2024. Ini yang analisa kemungkinan pertama kaitannya dengan kartu joker. Yang kedua, bahwa secara cerita politik adalah cerita kepentingan. Secara politik kepentingan nasional, pendukung Bapak Jokowi yang di relawan maupun yang di Seknas pusat daerah menghendaki Bapak Presiden Jokowi 3 periode. Bukan karena cinta yang berlebihan terhadap Pak Jokowi, bukan karena militansi yang berlebihan kepada Jokowi, tapi faktor kepentingan nasional memang butuh figur seorang Presiden Joko Widodo. Persoalan perbatasan yang belum tuntas, kesejahteraan yang belum merata betul sampai tepi-tepi atau daerah pinggiran Nusantara, itu menjadi PR besar, masih menjadi PR besar. Dan kita tidak ingin coba-coba, pendukung Jokowi tidak ingin coba-coba presiden diserahkan kepada orang lain. Sehingga sampai detik ini pendukung Bapak Jokowi, militan Bapak Jokowi, relawan militan Bapak Jokowi akan berharap Pak Jokowi menjadi Presiden RI yang periode yang ketiga. Itu kalau cerita kepentingan nasional, kepentingan relawan. Kepentingan relawan yang mendukung mengedepankan rasionalitas, mengedepankan pertimbangan-pertimbangan rasional. Tapi tidak menutup kemungkinan keinginan rasional, kepentingan nasional dari kelompok relawan ini nanti akan bersambung dengan kepentingan PDI Perjuangan. Kemarin sempat viral fungsionaris DPP PDI Perjuangan Bambang Pacul yang ada rekaman beredar luas yang menyampaikan bahwa hari ini PDI Perjuangan memiliki golden tiket emas, karena secara kalkulasi perhitungan persyaratan presidensial threshold PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang beredar dijelaskan bahwa target PDI Perjuangan nggak muluk-muluk. Bagaimana Mbak Puan jadi wakil presiden? Masa punya golden ticket nggak bisa jadi wakil presiden? Kalau ini yang disampaikan Bambang Pacul adalah sebuah kebenaran politik atau fakta politik atau dinamika paling dominan dalam internal PDI Perjuangan, maka yang paling mungkin terjadi adalah golden ticket itu akan diserahkan ke Pak Jokowi lagi, kemudian pendampingnya Mbak Puan Maharani ataupun Mas Prananda Prabowo. Artinya ada kader biologis Bung Karno yang duduk di kepemimpinan nasional atau di presiden maupun wakil presiden. Itu yang paling mungkin. Problemnya hanya undang-undang. Dan undang-undang itu bukan kitab suci
yang tidak bisa disentuh dan sangat mungkin dilakukan revisi. Waktunya masih panjang, masih 2-3 tahun menuju 2024, dan kepentingan yang paling mungkin atau kemungkinan yang paling mungkin untuk mengakomodir semua kelompok kepentingan adalah Jokowi Puan Maharani ataupun Jokowi Prananda Prabowo. Ini akan selesai. Pilpres 2024 relawan Jokowi akan terus mengawal Bapak Jokowi dengan siapapun pasangannya, termasuk dengan Mbak Puan ataupun dengan Mas Prananda. Itu hitung-hitungan yang paling rasional. Kalau Mas Kodari sebagai analis, sebagai pengamat, sebagai peneliti memprediksi besok akan ada 3 periode tapi pasangannya Prabowo dan Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi, alur pikirnya kurang, secara struktur tidak kuat, tidak mendukung. Kalau kepentingannya rekonsiliasi nasional, kita udah rekonsiliasi dari 2019. Pak Prabowo masuk ke Kementerian Pertahanan, itu bagian dari rekonsiliasi nasional. Dan ketika Pak Prabowo diwakili oleh Pak Jokowi, kelompok relawan Seknas militan Pak Jokowi pasti tidak akan menerima dengan mudah, atau Pak Jokowi sendiri pun saya yakin juga secara beliau orang Jawa susah sekali untuk bisa berposisi seperti yang diharapkan atau yang diprediksikan oleh Bapak Kodari atau M. Kodari. Tapi yang paling mungkin bagaimana ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Mbak Puan, di sisi lain PDI Perjuangan punya golden ticket. Yang kedua, golden ticket itu khusus untuk diserahkan hanya untuk PDI Perjuangan, karena bagaimanapun Bapak Presiden Jokowi juga kader PDI Perjuangan. Tapi di sisi lain masih mempunyai peluang besar untuk kemenangan di kontestasi Pilpres 2024. Sehingga hari ini pidato Bapak Presiden Jokowi sudah menegaskan betapa beliau punya posisi strategis untuk menentukan hal apa yang akan terjadi di tahun 2024. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang terpenting dari semua itu adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan amanah dan tugas dan cita-cita para pendiri bangsa. Abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.